Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang sama-sama kita hormati Pak Lutfi dari Kementerian Desa Tertinggal mewakili Pak Menteri, karena Pak Menteri hari ini kebetulan berhalangan. Yang saya hormati Pak Camat Kumpe Ulu, beserta sebelahnya Sekdis PMD Kabupaten Muara Jambi dan Ketua Forum Kepala Desa Kumpe Ulu. Bapak-bapak Kades, ya, camat mungkin juga ada di sini, mungkin juga ada lurah ataupun seluruh tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini, berkah ini kita masih dikasih kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang saya hormati, saya Haji Bakri, anggota DPR RI dari Komisi 5 Fraksi PAN, sangat senang menerima bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa hadir di sini. Tentu juga mungkin sudah ada yang pernah ke sini atau mungkin ada yang baru sama sekali. Ya, ini adalah gedung Nusantara, gedung kura-kura. Nah, di atas ini tempat orang pelantikan presiden apa semua. Ini ruangan sekarang ini namanya ruang Komisi 5. Disinilah tempat membahas anggaran yang sampai ratusan triliun. Baik itu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Basarnas. Ya. Nah, ini biasa menteri yang duduk di sini nih. Ya Pak. Jadi Bapak jangan asal duduk. Bismillah Pak. Mudah-mudahan bisa berkawan sama menteri ya. Ya, sebelah kanan ini biasanya anggota DPR yang tukang marah-marah. Sama di sini juga. Kalau ini pejabat negara semua ini sebenarnya nih. Amin ya. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sebelah kanan saya adalah Bapak Lutfi, beliau Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Dirjen Pembangunan Desa Pedesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Baik, silakan Pak Ketua Forum. Sesuai dengan Permendes Pak, di kode rekening 1.10801 itu dibunyikan koordinasi pemerintah desa. Oleh karena itu harapan kami semua hadir ini, di samping barangkali kami ingin audiensi langsung dengan Bapak Haji Bakri terkait tentang program-program kegiatan, baik pembangunan berbentuk fisik maupun kegiatan-kegiatan yang lain maupun non-fisik, maka mungkin dalam kesempatan ini kami dapat bertemu langsung dengan bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin itu saja. Mengingat waktu, terima kasih atas penerimaan Bapak Haji Bakri yang telah menerima kami dengan tulus serta ikhlas. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita minta Pak Lutfi menyampaikan sesuatu, ya sekali lagi saya sampaikan ini acara kita ini live langsung. Jadi kalau di Facebook, di Instagram seluruh, jadi dimanapun kita kelihatan ini, ya. Di ini siaran langsung. Kira-kira kita mungkin di sini nanti sampai jam 11 ya kita berdialog semuanya. Terus habis ini kita nanti akan keliling melihat gedung DPR RI ya, tempat pelantikan presiden, tempat pelantikan anggota DPR RI termasuk museum ya. Jadi waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kami persilakan Pak Lutfi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Bapak Haji Bakri, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Pak Sekdis PMD yang mewakili Kadis, Pak Camat Kecamatan Kumpeh Ulu, Bapak Ibu, datuk-datuk dan nyai-nyai, para kepala desa, ketua BPD, sekretaris desa, tim PKK, tim penggerak PKK, dan semua yang hadir. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan program prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Kalau kita memperhatikan kondisi desa kita saat ini, ada beberapa catatan. Pertama, walaupun mengalami penurunan, angka kemiskinan di desa menurut data BPS 2022 itu masih relatif tinggi, masih cukup tinggi, 12,29%. Angka stunting kita juga masih 24,4%. Sementara kita ditargetkan pada tahun 2024 angka itu harus 14%. Kemudian di samping catatan-catatan yang saya sebutkan tadi, ada catatan yang cukup menggembirakan, bahwa ketahanan di desa terhadap pandemi dalam 3 tahun lebih terakhir ini, itu terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dari 4,11% pada tahun 2021 menjadi 3,72% tahun 2022. Jadi ketahanan di desa terhadap pandemi ini cukup kuat. Catatan menggembirakan lainnya bahwa pembangunan di desa telah mengalami perkembangan yang positif, signifikan. Semakin banyak jumlah desa kita yang maju, semakin banyak jumlah desa kita yang mandiri, sementara pada sisi yang lain jumlah desa kita yang tertinggal dan sangat tertinggal semakin berkurang. Nah, kita melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Undang-Undang Desa, kebanyakan orang beranggapan bahwa dana desa ini adalah satu-satunya dana yang dipakai untuk masuk ke desa, untuk dipakai membangun desa tersebut. Padahal menurut undang-undang sebenarnya ada 7 sumber pendapatan yang masuk ke desa. Satu di antaranya adalah dana desa. Makanya kita dorong desa ini untuk bisa melakukan kreativitas agar tercipta suasana yang baik, ekonomi yang kondusif di desa, sehingga pendapatan asli desa meningkat. Di samping itu juga ada ADD yang selama ini dipakai untuk membayar tunjangan kepala desa, gaji kepala desa. Ada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ada bantuan keuangan APBD, ada hibah, dan juga lain-lain sumbangan yang lainnya yang sah. Nah, pada saat undang-undang desa ini ada, sebenarnya terjadi semangat transformasi di desa. Kalau dulu, desa ini cenderung dianggap tidak punya inovasi. Desa ini cenderung dianggap tidak punya kreativitas untuk menjalankan, untuk mengatur dirinya. Kalau dulu sebelum undang-undang ini ada, kewenangan desa itu adalah merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa. Tetapi pasca lahirnya undang-undang desa, desa dituntut untuk melakukan inovasi. Desa dituntut untuk melakukan kreasi-kreasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Pasca lahirnya undang-undang desa, desa ini didorong untuk mengembangkan berbagai aktivitas. Ada kewenangan berskala lokal yang diberikan kepada desa untuk mengurus desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, juga sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Kementerian Desa PDTT, Bapak dan Ibu sekalian, oleh RPJMN 2020-2024 kami diberikan target untuk mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di semua desa. 74.961 desa kita di seluruh Indonesia.
Kami juga ditargetkan untuk meningkatkan status 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Ini target-target RPJMN. Tetapi status desa yang poin kedua dan ketiga ini, walaupun targetnya sampai dengan tahun 2023, tetapi 2022 sudah terpenuhi. Ini tentu atas kerjasama dan keaktifan seluruh pemangku yang ada di desa, apakah itu kepala desa, ketua BPD, dan semua perangkatnya untuk ikut mendongkrak meningkatnya status desa ini. Kemudian revitalisasi kawasan perdesaan prioritas nasional, pengentasan 25 daerah tertinggal, dan revitalisasi kawasan-kawasan transmigrasi. Kementerian Desa mendorong dana desa ini dipakai untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kita dorong desa-desa kita ini melakukan pendataan yang berbasis SDGs, Sustainable Development Goal, atau pembangunan berkelanjutan. Kalau dulu kita melihat ada pembangunan di desa itu kadang tidak berkelanjutan. Kita potret sebuah desa dari atas, tiba-tiba ada jalanan mulus. Tapi setelah dilihat, jalanan yang mulus itu ada di depan rumah kepala desa. Kemudian jalanannya rusak lagi. Kemudian mulus lagi karena sudah ada di depan rumah ketua BPD. Kemudian rusak lagi dan mulus lagi karena sudah di depan rumah kepala dusun. Ini adalah contoh pembangunan yang tidak berkelanjutan. Makanya kami dorong untuk dilakukan pendataan. Dan melalui pendataan itu akan terpetakan, akan kelihatan apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di desa. Berangkat dari persoalan, dari permasalahan itulah dana desa masuk sebagai sebuah jawaban untuk menjawab apa yang menjadi persoalan dan permasalahan desa. SDGs ini ada 18 SDGs desa. Apakah yang menjadi fokus setelah dilakukan pendataan? Desa tanpa kemiskinan judulnya, karena di desa itu terlalu banyak persoalan-persoalan kemiskinan. Tanpa kelaparan. Apakah desa terkait dengan pendidikan? Fokus pada pendidikan prasekolah, anak usia dini dan lain sebagainya. Kita bisa lihat setelah melakukan pendataan yang berbasis SDGs. Kemudian saya ingin cerita juga mengenai kebijakan dana desa. Dana desa ini adalah dana rekognisi negara yang diberikan kepada desa. Tujuannya adalah agar desa bisa menjalankan kewenangan-kewenangan berskala lokal itu. Fokusnya adalah pada penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Apakah itu permasalahan kemiskinan, permasalahan di bidang kesehatan, permasalahan di bidang pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bahwa dana desa ini harus dimanfaatkan untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di desa. Banyak desa kita yang maju dan sebelumnya tidak maju atau bahkan tertinggal, tapi begitu ada dana desa, mereka menggeliat dengan memanfaatkan dana desa sehingga potensi-potensi muncul dimiliki desa tersebut. Dan endingnya nanti adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa ini, Bapak dan Ibu sekalian, sangat banyak. Saya hitung sejak tahun 2015 sampai 2023, 538 triliun rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah ke 74.961 desa kita se-Indonesia. Sangat besar, termasuk desa-desa yang ada di Muaro Jambi ini. Lalu dari dana desa yang banyak itu kami mencatat dari 2015 sampai akhir 2022 sudah banyak yang dibangun. Melalui aplikasi yang kami bangun, yang Bapak-Bapak laporkan, kita mencatat se-Indonesia ini jalan desa dibangun sudah 300.000 kilometer lebih. Sudah ada jembatan skala desa, bukan jembatan PU yang panjang besar. Jembatan-jembatan kecil skala desa itu sudah 1,6 juta meter panjangnya. Ada 12.000 unit pasar-pasar yang dibangun di desa. Ada 42.000 unit kegiatan-kegiatan BUMDes. Ada tambatan perahu, ada embung, irigasi, penahan tanah, sarana olahraga, air bersih, sampai MCK 400.000 lebih. Polindes, drainase, PAUD, posyandu, sumur untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Sangat banyak. Dan dari semua yang dilakukan ini Bapak dan Ibu sekalian, ternyata berdasarkan indeks desa membangun kita, IDM, sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat
kemandirian desa ini ternyata dari pembangunan yang gencar dilakukan tahun 2015, sekali lagi jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal semakin berkurang, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri jumlahnya juga semakin signifikan. Saya ingin masuk ke Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ini dari 1399 desa satu provinsi, itu desa mandirinya sudah ada 188. Kemudian desa majunya, kalau tahun 2016 satu Jambi ini baru 14 desa maju, sekarang tahun 2022 akhir itu sudah ada 391. Kalau desa berkembangnya tahun 2016 345, kemudian naik menjadi 764 di tahun 2022. Desa tertinggalnya di Jambi dulu tahun 2016 masih ada 839. Tetapi sekarang desa tertinggal sisa 55. Kemudian desa sangat tertinggalnya tahun 2016 191 desa. Sekarang tahun 2022 kemarin kita ukur sisa 1 desa sangat tertinggal. Dan alhamdulillah Muaro Jambi ini sudah tidak ada desa sangat tertinggal, sudah tidak ada desa tertinggal, yang ada adalah desa berkembang masih ada 78. Ini yang harus kita genjot agar dia naik kelas menjadi desa maju. Di Muaro Jambi ini masih ada sudah 52 desa maju, desa mandirinya sudah ada 20. Ini data yang kami buka sampai 2022. Sehingga dibutuhkan sinergi dalam percepatan pembangunan. Pembangunan itu adalah pembangunan semua elemen, semua harus terlibat. Kepala desa tidak boleh jalan-jalan sendiri-sendiri, tapi harus melibatkan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan yang ada di desa. Kemudian yang kedua, pembangunan desa itu hakikatnya adalah mendorong inovasi. Kenapa? Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, dulu desa miskin, sekarang menjadi desa yang luar biasa penghasilannya, hanya padahal mata air, potensi yang dimiliki itu hanya mata air yang dibangun di zaman kolonial, di zaman Belanda dulu, yang selama puluhan tahun masyarakat pakai tempat MCK. Tetapi dengan dana desa mereka rubah itu sebagai destinasi wisata. Orang berbondong-bondong, rame. Akhirnya pengangguran bisa kerja. Yang tidak punya keahlian bisa jadi security, bisa jadi tukang parkir. Yang pintar masak jadi kuliner-kuliner. Yang bisa bikin kerajinan tangan jadi kerajinan untuk oleh-oleh. Dan apa yang terjadi? Desa yang sangat miskin di tahun 2015, sebelum 2015, tahun 2019 yang lalu, hanya 3 atau 4 tahun setelah mereka memprogramkan, lompatannya luar biasa, pendapatan asli desanya luar biasa. Bahkan pemerintah desanya membuat program di desa itu tidak ada lagi rumah yang tidak mencetak minimal 1 sarjana dan itu dibiayai oleh pemerintah desa. Ini adalah inovasi-inovasi mendorong potensi yang dimiliki oleh desa agar mereka maju, agar mereka sejahtera. Dengan majunya desa, sejahteranya desa, otomatis masyarakatnya juga akan maju dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ada amanah PP nomor 22 tahun 2015. PP ini mengamanahi Menteri Desa untuk setiap tahun menerbitkan peraturan menteri yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Kita tidak mengurus bahwa atau membatasi kepala desa ini tidak boleh itu, tetapi ada acuannya, ada petunjuknya apa yang boleh dilakukan dengan menggunakan dana desa ini. Karena kita adalah bagian dari NKRI, tentu ada pengaturan-pengaturan agar tidak keluar dari rel yang ada. Dalam Permendes yang kami terbitkan untuk patokan atau penggunaan dana desa 2023 ini, ada 3 prioritas utama. Pertama adalah bagaimana kita pulihkan ekonomi di desa. Ekonomi nasional dipulihkan, tapi basisnya adalah desa, sesuai kewenangan desa. Yang kedua, bagaimana dana desa ini dipakai untuk mensupport program-program prioritas nasional. Jadi bisa perbaikan dan konsolidasi data SDGs tadi.
bisa untuk program-program ketahanan pangan nabati dan hewani, bisa untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, karena angka stunting ini lumayan harus kita genjot secara bersama-sama. Tetapi semua program prioritas nasional yang saya sampaikan tadi ini, desa membiayai sesuai kewenangan desa. Contohnya, penurunan stunting. Stunting ini bukan tanggung jawab desa semata, tapi ada tanggung jawab kementerian lembaga terkait yang harus dibiayai oleh kementerian lembaga terkait. Ada yang menjadi domain kewenangan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ada yang menjadi domain tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten. Yang kecil-kecil terkait pencegahan stunting ini juga boleh dibiayai oleh dana desa. Yang mana contohnya? Contohnya agar masyarakat bisa hidup sehat, sanitasinya bagus, gizinya terpenuhi, itu bisa dilakukan sosialisasi dari dana desa. Dana desa juga terkait stunting mungkin bisa dipakai untuk membiayai makanan pemberian makanan bergizi, makanan tambahan. Karena stunting ini, orang stunting atau tidak kita bisa lihat dari umur 0 di dalam kandungan sampai dengan usia 1000 hari pertama. Jadi orang tua yang mungkin uangnya tercukup pemenuhan gizi, boleh dibantu melalui dana desa ini untuk penambahan dan pemberian gizi tambahan bagi ibu-ibu hamil dan juga anak-anak yang baru lahir. Kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa, akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan ini yang mana contohnya? Misalnya desa Bapak jauh di pelosok, tidak ada akses. Dokter tidak ada, perawat tidak ada. Tapi ingin masyarakatnya sehat, maka dokter yang ada di kabupaten ini bisa difasilitasi oleh dana desa, transportnya, operasionalnya untuk menghadirkan. Jadi gajinya mungkin di kabupaten atau di puskesmas, tapi mendatangkan ke desa itu bisa menggunakan dana desa ini. Kemudian apalagi yang huruf G ini yang lama diperjuangkan oleh teman-teman kepala desa, termasuk kepala desa sekecamatan Kumpeh Ulu ini, operasional pemerintah desa. Bapak Presiden mengabulkan, dan apa yang menjadi tuntutan teman-teman kepala desa, dan tentunya Menteri Desa sebagai pembantu Bapak Presiden, menerjemahkan ini dengan menerbitkan Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022, di mana 3% dari total pagu dana desa itu bisa dipakai untuk operasional pemerintah desa. Maksimal. Kalau maksimal itu artinya kalau Bapak tidak mau gunakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau gunakan ya jangan lewat dari 3% jumlahnya. Misalnya dana desanya 1 miliar, maka 30 juta dari 1 miliar itu bisa dipakai untuk operasional. Kemudian penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, bisa dari dana desa ini, termasuk BLT. BLT ini kita sudah terbitkan Permendes, maksimal 25% dipakai, walaupun dengan berbagai pertimbangan belakangan lahir PMK yang mensyaratkan syarat minimal. Itu maksudnya agar mengantisipasi jangan sampai ada desa yang memang nyata-nyata ada orang miskinnya tapi tidak dikasih. Sehingga ada nomenklatur seperti itu yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi apapun juga itu menurut saya, untuk BLT ini paling tidak teman-teman kepala desa sudah bersyukur dan bisa tersenyum dibanding tahun sebelumnya yang memang sudah dipatok 40% dari pagu harus untuk BLT. Sekarang sudah lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti dengan seiring pulihnya ekonomi, pandemi COVID sudah pergi dari bumi Indonesia, ekonomi kita sudah bangkit, dan orang miskin sudah semakin berkurang, ya mudah-mudahan ke depan lagi ini BLT tidak diurusi lagi kalau itu semua sudah terpenuhi tidak diurusi lagi oleh desa. Tapi kita lihat sekarang urgensinya masih cukup harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian, di samping itu mitigasi penanganan bencana alam non-alam. Yang bencana alam ini kami ingin sampaikan kenapa bencana alam ini dimasukkan sebagai prioritas yang boleh dibiayai oleh dana desa. Kita ini adalah negara yang sangat besar Bapak dan Ibu sekalian. Kita punya pulau 17.000 banyaknya.
Kita juga adalah negara nomor 2 di dunia setelah Kanada sebagai negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Semua ada di Indonesia, mulai dari pantainya, sungainya, pegunungannya, bukitnya, lembahnya, dataran rendahnya, semua lengkap. Dan yang lengkap ini tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan terjadinya bencana alam. Kita tidak berharap ini dipakai di Kabupaten Muaro Jambi. Tetapi toh seandainya atas kehendak Tuhan itu terjadi, maka ini bisa dipakai untuk penanganan bencana di tahap awal. Misalnya pembuatan jalur-jalur evakuasi, posko-posko darurat, dapur-dapur umum. Ini boleh dibiayai dengan menggunakan dana desa. Alokasi penggunaan dana desa 2023 ini, Ibu dan Bapak sekalian, seperti ini bentukannya. Sumbernya adalah Permendes nomor 8 2022, kemudian ada PMK 201. Jadi besarannya adalah BLT ini range-nya 10-25%, kemudian ketahanan pangannya 20%, ada 3% untuk operasional pemerintah desa, dan 52-67% untuk program-program prioritas lainnya yang ada di desa yang tentunya harus dibahas melalui musyawarah desa. Mudah-mudahan yang merah ini 52-67% pada tahun-tahun mendatang itu angkanya bisa lebih besar sehingga teman-teman di desa bisa memanfaatkan dana yang besar untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat di desanya masing-masing. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, waktu yang ada ini saya sampaikan beberapa hal di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, dan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin waktu yang tersisa kita bisa pakai untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya persilakan dulu nih Ketua Forum BPD, ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lutfi, yang saya hormati Bapak Haji Bakri, dan juga Bapak Camat Kecamatan Kumpeulu, Pak Sekdis, dan juga Pak Ketua Forum Kepala Desa Sekecamatan Kumpeulu, dan juga seluruh anggota BPD yang hadir dan Ibu tim penggerak PKK. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat peringkat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Haji Bakri atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dalam hal ini kami atas nama anggota BPD sama Ketua BPD Sekecamatan Kumpeulu mengucapkan ribuan terima kasih yang mana sudah disambut dan juga dengan baik oleh Pak Haji Bakri. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kami ada beberapa proposal juga disampaikan oleh Kepala Desa, nanti mohon untuk kepada Bapak ditindaklanjuti karena ini proposal ini sifatnya di desa masing-masing itu cukup penting Pak. Karena tanpa proposal saya rasa kurang pas. Nah, dalam hal ini sudah disampaikan melalui proposal. Mudah-mudahan proposal ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Haji Bakri. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Lutfi yang sudah terang benderang kami Pak tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya untuk masalah pembangunan di desa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi sudah luar biasa. Yang sudah baru 5-6 tahun ini berjalan dana desa, tetapi ya luar biasa lah saya rasa. Nah, dalam hal ini kami menyambut dan juga mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan untuk kedepannya mudah-mudahan disambut dengan baik, dan juga kami tidak bisa membuat apa-apa. Mudah-mudahan apa yang sudah kami laksanakan di desa ini akan berjalan dengan lancar. Dan terutama kepada seluruh anggota BPD yang hadir dalam kesempatan ini, nanti kita kalau ada waktu silakan berbicara apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama di desa kita masing-masing. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan, mungkin ini dulu Pak.
Nanti kalau kita ada waktu kita sambung kembali, mengingat waktu dan juga kawan-kawan ini banyak. Kita akan berbicara nanti, mungkin ini dulu dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Jadi tadi sudah semua ya, sampaikan ke Bapak-Bapak. Nanti kita coba bagi di sini 1, 2, 3, 4. Ini. Kita minta dulu mungkin sebelah kanan. Siapa yang nak nanya kira-kira? Apa sudah cukup jelas? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Pawi, Kepala Desa Kasang Lopa Alai, Kecamatan Kumpi Hulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah pertama tentu menyambut kami, dan dalam hal ini juga secara langsung mau mendengarkan keluh kesah kami yang notabene-nya membawa beberapa amanah yang mungkin dalam hal ini akan langsung kami sampaikan yang bersumber dari masyarakat kami masing-masing desa. Bapak yang kami hormati, dalam kesempatan ini seperti yang telah diundangkan dan kemudian lazimnya yang terjadi dalam satu wilayah, sebelum kita membangun ataupun merencanakan strategi pembangunan untuk 1 tahun ke depan, tentunya di setiap desa melaksanakan yang namanya Musrenbangdes. Dan dari Musrenbangdes, apabila memang dapat dibiayai pelaksanaan pembangunannya melalui dana ADD, tentunya akan dirembukkan bersama dengan anggota BPD lainnya untuk dapat disahkan pelaksanaannya. Dan apabila ada beberapa item yang mungkin dalam hal ini tidak mampu didanai oleh dana DD, tentunya desa meneruskan ke tingkat lebih tinggi melalui musrenbang tingkat kecamatan. Setelah melalui strategi dan perjalanan di tingkat kecamatan, tentunya akan diteruskan ke tingkat kabupaten. Nah, yang terjadi dan seperti yang saya ketahui, dari tingkat kecamatan itu telah mengusulkan dan telah pula menjadikan beberapa usulan desa menjadi skala prioritas. Tetapi itu ada kalanya skala prioritas tidak dibahas di dalam penetapan anggaran yang dilakukan oleh para anggota dewan. Sementara dari skala prioritas itu kami tentunya bukan hanya satu desa yang merupakan menjadi skala prioritas, biasanya ada kaitannya dengan desa tetangga atau antar desa atau desa A dengan desa B saling bersinggungan. Harapan kami, walaupun itu dalam hal ini tidak menjadi pembahasan di dalam pembahasan di anggota dewan ataupun Pemda di tingkat kabupaten, karena ketidakpuasan itulah saya mewakili beberapa desa juga dalam hal ini membuat proposal yang merupakan skala prioritas yang itu jarang sekali dibahas melalui musrenbang tingkat kabupaten di wilayah kami. Maka dalam hal ini mohon kepada Bapak nantinya beberapa proposal yang telah kami bawa, insya Allah itu jangan diragukan lagi, karena itu memang merupakan kebutuhan masyarakat kami dan merupakan skala prioritas yang tidak mampu kami biayai dari penggunaan dana ADD. Dan itu barangkali karena tidak dibahas juga tidak mampu juga didanai oleh
dana kabupaten. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak anggota Dewan, Bapak Haji Bakri yang juga telah banyak berkiprah di desa kami, terutama di Kecamatan Kumpi Ulu, untuk bisa menjembatani proposal-proposal yang kami bawa dan tidak meragukan lagi bahwa proposal itu adalah merupakan kebutuhan, bukan keinginan kami untuk kami sedikit lebih maju. Tetapi memang kebutuhan yang memang sangat urgent, sekaligus kami harapkan campur tangan Bapak anggota Dewan, sehingga apabila telah menimbang, telah membaca dan kemudian mampu memutuskan dalam proposal kami, itu sifatnya memang sudah menjadi kebutuhan dan bisa mensurvei. Untuk lebih lanjutnya bisa cek langsung secara fisik dengan kegiatan yang biasanya Bapak lakukan, turun ke desa-desa menjambangi kami, dan mudah-mudahan dari proposal-proposal yang kami bawa itu Bapak bisa membuktikan bahwa itulah yang kami harapkan dengan turunnya Bapak ke wilayah Kecamatan Kumpi Ulu seperti yang telah Bapak lakukan tempo hari yang telah sudah. Mungkin hanya ini Bapak yang kami dapat sampaikan, intinya merupakan keluhan dan mudah-mudahan ini bisa terpecahkan dengan campur tangannya Bapak untuk kembali dapat mensurvei permohonan-permohonan kami yang sudah terbentuk dalam sebuah proposal. Terima kasih, mungkin yang lain silakan untuk menyampaikan segala sesuatunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Bawi. Selanjutnya mungkin dari sebelah kanan. Ya, mungkin Bu Nyai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang saya hormati Bapak Lutfi dari Kementerian Desa Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Haji Bakri, anggota DPR RI, Dapil Provinsi Jambi. Yang saya hormati Bapak Camat Kumpe Ulu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi. Yang saya hormati rekan-rekan Datuk Kades Kecamatan Kumpe Ulu dan anggota BPD Sekecamatan Kumpe Ulu, serta tim penggerak PKK Kecamatan Kumpe Ulu. Bapak Haji Bakri dan Pak Lutfi, di sini saya menjelaskan beberapa gambaran dari desa saya, yang mana pada tahun ini alhamdulillah desa saya itu tercatat di dalam SK dalam program Desa Cerdas. Selanjutnya tadi Bapak Haji Bakri sampaikan pada tahun 2021 itu kami menerima bantuan BUMDes senilai 75 juta rupiah. Alhamdulillah sudah saya realisasikan untuk penambahan unit yang mana kami melaksanakan di bidang jasa untuk unit usahanya, yaitu PPOB. Untuk di infrastruktur itu kami bukan tidak membutuhkan, tapi kami desanya itu tidak luas Pak, sudah di perbatasan kota. Jadi secara wilayah untuk infrastruktur itu kebanyakan kewenangannya di kabupaten ataupun desa. Jadi untuk di wilayah DPR RI itu mungkin kami diperbantukan seperti bedah rumah, BUMDes. Nah itulah, jadi saat ini kami menyiapkan proposal yang mana di tahun 2021 kemarin bantuan BUMDes, kami pun di tahun ini ingin mengembangkan kembali BUMDes kami. Karena kami di wilayah perbatasan ini banyak tantangan Pak untuk mengembangkan BUMDes. Jadi untuk desa cerdas pun kami nanti menunggu
instruksi selanjutnya ke depannya seperti apa pengembangan desa cerdas ini dari Kemendes. Nah, selanjutnya kami minta bantu di BUMDes kembali, Pak, agar kami bisa meningkatkan PAD karena desa kami tidak memiliki tanah kas desa. Kami berdiri sendiri karena kami desa pemekaran. Jadi tanah kas desa itu milik desa induk. Jadi kami desa pemekaran itu pendapatannya dari kabupaten, provinsi, dan dari dana desa. Jadi kami ingin mengembangkan kembali di BUMDesnya, Pak. Itu saja mungkin pada siang hari ini dari Desa Kasangkumpe, saya langsung kepala desanya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Ana Widya Putri, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dalam menyampaikan yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau ketemu di Jambi ngomongnya agak cepat, agak berani. Kok di DPR agak takut-takut gitu ya. Oh, dingin ya, bukan karena takut ya, bukan ya. Nah, ini gedung rakyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat yang akan saya sampaikan. Saya perkenalkan, nama saya Sariman, Sekdes Kasang Lopa Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi, sekaligus Ketua Forum Sekdes Kumpe Ulu. Sedikit yang saya sampaikan khususnya untuk Pak Menteri, Pak Lupi, dan juga Pak Dewan ya, terkait mengenai nasib daripada Sekdes se-Indonesia mungkin, terkait mengenai siltap ataupun tunjangan kami yang dirasa mungkin masih sangat minim sekali. Jadi sementara ini honor kami masih di bawah, namun potongan BPJS-nya sudah naik duluan, Pak. Jadi kami bingung. BPJS-nya sudah naik, tapi tunjangan ataupun siltap kami masih tetap. Jadi itulah yang menjadi kendala ataupun keluhan kami selaku penata administrasi yang ada di desa. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan ke hadapan Bapak Dewan dan Pak Menteri terkait mengenai keluhan kami yang ada di desa kami se-Indonesia lah, yang jelas saya kira sama mengenai siltap dan tunjangannya. Akhirnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sariman. Nah, ini pertanyaan agak berat sedikit ini, Pak. Kalau ini tidak bisa diselesaikan di rumah aspirasi, Pak. Kalau proposal mudah-mudahan di aspirasi bisa diselesaikan. Tapi kalau ini mengenai Sekdes ini kita minta langsung nanti ya. Sesi pertama kita minta nanti kita lanjut ya. Silakan Pak Direktur menjawabnya. Terima kasih Pak Haji Bakri. Kalau saya mencermati 4 penanya ini, umumnya ditujukan ke Pak Haji Bakri, tetapi ada juga beberapa hal yang mungkin kaitannya dengan kami. Untuk Ibu Ana, desanya ini sudah ditetapkan sebagai desa cerdas. Bagaimana kelanjutannya ke depan? Desa cerdas ini yang mengampu di Kementerian Desa namanya Pusat Daya Saing. Ini saya catat Ibu Kades, dan setelah ini kami akan koordinasikan sampaikan kepada unit kerja yang menangani desa cerdas ini. Terkait bantuan BUMDes dan seterusnya, bedah rumah, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya di desanya Ibu Ana ini nanti akan ditanggapi oleh Pak Haji Bakri. Begitupun halnya dengan Pak Mulyadin, Pak Awi tadi, saya pikir banyak-banyak menyampaikan proposal, harapan-harapan untuk mungkin pembangunan yang sifatnya infrastruktur di desa masing-masing nanti akan ditanggapi oleh Pak Haji Bakri. Untuk Pak Sariman, Ketua Forum Sekdes tingkat kecamatan, ini gimana nih, siltap kita masih kecil tapi potongan BPJS-nya naik terus. Terkait dengan regulasi yang mengatur siltap ini ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan di Kementerian Desa. Memang desa ini sangat seksi
sampai ada 3 kementerian yang harus mengawal betul-betul. Jadi kalau misalnya ada persoalan aparat, batas wilayah, ada desa mau dimekarkan, ada desa mau dileburkan, sengketa batas wilayah dan aparatnya itu domainnya Kementerian Dalam Negeri terkait ke pemerintahan, termasuk urusan-urusan pilkades. Terus pagu besaran dana desa, kenapa desa ini dapat sekian, desa ini dapat sekian, yang mengukur indikator-indikatornya dan menetapkan jumlah pagunya itu adalah Kementerian Keuangan. Sementara kami di Kementerian Desa fokus untuk mengawal bagaimana 74.961 desa se-Indonesia ini kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, kegiatan-kegiatan pembangunan di semua desa tersebut. Termasuk di dalamnya menyiapkan regulasi untuk pemanfaatan dana desa. Jadi catatan Pak Sariman, Ketua Forum Sekdes ini juga akan kami catat. Insya Allah karena kami ada pertemuan rutin koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, aspirasi-aspirasi seperti ini, pandangan-pandangan seperti ini akan kami catat dan akan kami sampaikan insya Allah. Demikian tanggapan kami Pak Haji, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi betul, banyak program-program yang ingin disampaikan oleh saudara-saudara. Saya pikir nanti bisa diserahkan langsung ya. Kita ke sesi kedua ini. Saya lepas aja siapa yang mau bertanya nih, silakan. Ya, 1, 2, 3. Di depan dulu. Singkat langsung ya, ke fokus permasalahannya ya. Habis ini kita langsung tur. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Bakri selaku DPR RI Komisi 5 Dapil Provinsi Jambi. Kemudian yang saya hormati Dirjen Kemendes Kementerian Desa Pak Lupi. Kemudian yang saya hormati seluruh hadirin. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Lupi selaku Dirjen Kementerian Desa terkait dengan pengembangan desa wisata. Kami minta penjelasan dan penjabaran terkait dengan pengembangan desa wisata. Apa-apa saja yang boleh dilakukan di desa terkait dengan desa wisata. Kemudian memang dari dulu kami ada tanah TKD namanya kalau bahasa Jambi, tanah bengkok. Nah, yang sekarang untuk penghasilannya sudah tidak aktif lagi. Nah, kemudian kami ingin membangun desa wisata yang berbentuk wisata air yang kurang lebih Desa Sumberjaya, Kumpeulu 3 km yang tidak sanggup kami bangun dari dana desa. Nah, kami ingin mengembangkan desa itu menjadi desa wisata yang berdasarkan alam yang ada di Desa Sumberjaya. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sekdes dari Samo, Pak. Kami Kades juga mohon perhatiannya. Samo penyakitnya dan derita yang kami alami, Pak. Tidak besar. Untuk Kades hanya 2,5 juta per bulan. Tunjangan 1 juta, kurang lebih 3,5 juta dipotong BPJS dan segala macam. Kami mohon Pak, mohon diperjuangkan terkait dengan pertama tunjangan, yang kedua adalah dana rumah tangga kepala desa, karena kami ini didatangi oleh tamu terus Pak. Yes, 24 jam, bukan 12 jam lagi, 24 jam. Kadang-kadang jam 3 subuh, jam 4 subuh dibangun oleh masyarakat. Jadi kami mohon perhatian juga kepada kami kepala desa. Kami tidak muluk-muluk Pak, bukan 9 tahun yang kami tuntut, cuman bagaimana perhatian terhadap kami kepala desa. Mohon diperhatikan dengan tunjangan ataupun gaji tambahan daripada kepala desa. Ya, saya juga mengucapkan kami dari rombongan dari Jambi, khususnya kepala desa dan BPD maupun sekretaris desa,
memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan kewenangan dan kemudahan dalam kami membangun desa di seluruh Indonesia. Untuk itu kita memberikan apresiasi kepada Pak Presiden Republik Indonesia. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.